Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Al-ayah sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu banyak kenikmatan. Mudah-mudahan kita selalu bisa untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda alam, pahlawan revolusi Islam sedunia, Habibi wa Habiban al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengiringnya, juga sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan segala sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah Darun Nahdhah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir akan sedikit menyampaikan satu tema yang mungkin ringan saat diucapkan, tetapi ini perlu tindakan yang nyata yang harus dilakukan kepada kita. Bahwa tema ini adalah cinta kepada Allah dan kepada sesama kita. Jamaah Darun Nahdhah rahimakumullah. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, ini adalah merupakan satu kata yang mungkin sangat ringan ketika kita ucapkan. Akan tetapi kita harus ingat, kita harus sadar, berbarengan dengan hal itu, maka cinta kepada Allah, cinta kepada sesama ini memerlukan tindakan, memerlukan upaya yang nyata yang harus kita lakukan sebagai pembuktian bahwa kita mencintai Allah, cinta kepada sesama. Itu harus kita buktikan dalam tindakan kita, ucapan kita. Yang mana tindakan dan ucapan tadi itu ada timbal balik dari Allah bahwa pengakuan cinta kita kepada Allah itu juga dicintai oleh Allah. Ada pengakuan dari Allah bahwa Allah mencintai kita pula. Jamaah Darun Nahdhah TV rahimakumullah. Dalam hal ini Al-Fakir akan menyampaikan satu buah hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, uhibbu salasan wa hubbi salasin asyad. Bahwa kata Allah, aku cinta terhadap 3 golongan dan lebih cinta terhadap 3 golongan lain. Pertama adalah uhibbu ahlas sakha. Artinya kata Allah, aku mencintai orang yang pemurah. Wa hubbi lil faqiri asyad. Dan aku lebih mencintai orang yang miskin juga pemurah. Artinya apa? Orang yang kaya pemurah itu lumrah. Itu sangat wajar. Tetapi ketika orang miskin pemurah, ini mungkin sangat jarang kita temukan. Contoh misalkan, orang yang kaya dia bersedekah dengan 5.000 rupiah. Orang miskin juga bersedekah dengan 5.000 rupiah. Sedekah yang sama,
keikhlasannya yang sama, kehalalannya juga sama, tetapi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih Allah cintai adalah orang miskin yang pemurah. Kenapa seperti itu? Karena mungkin 5.000 rupiah bagi orang yang kaya itu tidak bernilai apa-apa. Tetapi bagi si miskin dengan jumlah 5.000 rupiah ini sangat berarti bagi dia. Kedua, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah uhibbul mutawaddiin. Orang yang tawadhu. Orang yang tidak sombong. Orang yang kaya, tawadhu, tidak sombong. Itu Allah sangat mencintainya. Akan tetapi ingat, wa hubbi lil ghani asyad. Allah lebih mencintai orang yang kaya tetap tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin tawadhu itu lumrah. Itu wajar. Karena apa yang mau dia sombongkan? Karena semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah lebih mencintai orang yang kaya tetapi dia tetap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawadhu itu adalah salah satu sifat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Ja'far dalam kitabnya Al-Barjanji menyebutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadhu. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, yang sangat mempunyai rasa malu, wat tawadhu, dan mempunyai sifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, uhibbut taibin. Orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita catat, taubat kita itu tidak mesti harus menunggu waktu, karena kematian itu datang tiba-tiba. Mungkin ada sebagian kita yang mengatakan, nanti aja sholat, nanti aja bersedekah, nanti aja berzakat. Umur masih panjang karena merasa paling muda. Karena merasa dirinya masih muda. Jadi mengakhirkan taubatnya nanti setelah dia masa tua. Padahal urusan kematian tidak muda, tidak juga tua. Tetapi kata Allah, orang yang bertobat, yang tua bertobat, Allah cinta terhadap orang yang tadi. Tetapi ingat bahwa Allah lebih mencintai wa hubbi bisyafit tabi'in asyad. Allah lebih mencintai orang yang muda, tetapi dia juga mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat tidak menunggu dia tua. Hadirin jamaah Nahdlatul Nahdah rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Jika ada terdapat kesalahan, ini murni dari kebodohan saya pribadi. Jika ada benarnya, ini mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Nasru minallahu fatun qaribil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.